Pernahkah Anda berpikir bahwa uang yang Anda kirimkan kepada bank menjadi tak terkendali dan menghilang? Bagaimana jadinya jika bank menjadi tak bisa dipercaya untuk metode penyimpanan uang yang kita berikan terhadap mereka? Layaknya kita percaya bahwa bank tidak akan merugi dan merenggut uang yang kita simpan kepada mereka. Assalamualaikum semua, selamat pagi, siang, malam, dan apapun waktu yang kalian tentukan untuk menonton video ini. Pastikan kalian memakai kuping kalian dengan seksama agar edukasi yang kami berikan menjadi ilmu di masa depan. Hormat kami kepada siapapun pendengar di luar sana, dan kami merasa bangga jika kalian menonton kami sampai akhir. Sebagai moderator dalam pemaparan materi, tentu saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani oleh teman-teman yang akan memberikan paparan materi untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam menyerap edukasi yang kami berikan. Yang pertama yaitu ada Mita Nur Widiawati, selanjutnya Intan Permatasari, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Rizky, dan yang terakhir yaitu Ripka Berliani. Segitu aja kenalannya, jadi kita bisa lanjut ke materi. Jadi LPS itu apa sih? Seperti yang saya jelaskan tadi, LPS merupakan lembaga independen penjamin perbankan di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang LPS yang ditetapkan pada Desember tahun 2004. Undang-undang ini berlaku setelah 12 bulan sejak diresmikan, sehingga terjadi adanya LPS pada 22 September 2005. Beberapa yang harus diketahui mengenai LPS adalah LPS merupakan badan berhukum, menjadi lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Presiden. Materi dalam PowerPoint ini yaitu lembaga penjamin simpanan atau LPS memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan melindungi nasabah perbankan di Indonesia. Yang pertama, fungsi menjamin simpanan nasabah bank. Lembaga penjamin simpanan memberikan jaminan atas simpanan yang disimpan oleh nasabah di bank hingga batas tertentu. Hal ini memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa uang mereka terlindungi bahkan jika bank mengalami masalah keuangan atau kebangkrutan. Yang kedua, lembaga penjamin simpanan ini berfungsi untuk melindungi nasabah kecil. Nasabah kecil pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki simpanan dalam jumlah terbatas dan sangat bergantung pada stabilitas keuangan bank. Dengan adanya lembaga penjamin simpanan, nasabah kecil ini tidak perlu khawatir akan kehilangan seluruh simpanan mereka jika terjadi masalah di bank, karena lembaga penjamin simpanan akan menggantikan simpanan yang hilang dalam batas yang ditentukan. Yang ketiga, lembaga penjamin simpanan juga waspada akan krisis ekonomi. Dalam fungsinya ini, lembaga penjamin simpanan atau LPS berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. LPS melakukan berbagai tindakan preventif dan korektif untuk mencegah dampak yang lebih luas akibat krisis ekonomi, seperti menjaga likuiditas bank dan memitigasi risiko sistematik yang bisa berdampak pada stabilitas perbankan. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tetap terjaga, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Untuk materi selanjutnya, lembaga penjamin simpanan atau LPS memiliki beberapa tugas penting yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Dalam tugas ini, lembaga penjamin simpanan bertanggung jawab untuk membuat aturan dan kebijakan yang mengatur bagaimana simpanan nasabah di bank akan dijamin. Proses ini melibatkan pengkajian terhadap kondisi ekonomi, regulasi perbankan, dan kapasitas lembaga penjamin simpanan dalam melindungi simpanan nasabah. Dengan kebijakan yang tepat, lembaga penjamin simpanan dapat memastikan bahwa sistem penjaminan simpanan berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan yang optimal. Tugas kedua lembaga penjamin simpanan adalah menjalankan
dan menjamin simpanan bank. Dalam hal ini, lembaga penjamin simpanan bertindak sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan. Lembaga penjamin simpanan memastikan bahwa seluruh bank yang terdaftar memenuhi syarat untuk mendapatkan penjaminan, dan jika terjadi masalah seperti kegagalan bank, lembaga penjamin simpanan bertindak cepat untuk menggantikan simpanan nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan memastikan bahwa mereka merasa aman menempatkan uangnya di bank. Tugas lembaga penjamin simpanan yang ketiga yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Pada tugas ini, lembaga penjamin simpanan bertanggung jawab untuk menangani bank-bank yang mengalami kegagalan tetapi tidak mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Lembaga penjamin simpanan merancang kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah bank tersebut, termasuk likuidasi tanpa mengganggu keseimbangan sistem perbankan nasional. Tugas keempat lembaga penjamin simpanan adalah melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik ketika bank yang lebih besar atau memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi mengalami kegagalan. Lembaga penjamin simpanan harus mengambil langkah-langkah lebih kompleks dan mendalam. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik memerlukan intervensi cepat dan tepat karena kegagalannya dapat menyebabkan krisis di sektor perbankan atau ekonomi secara lebih luas. Lembaga penjamin simpanan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia dan pemerintah untuk memastikan bahwa masalah ini tidak menyebar dan memicu ketidakstabilan keuangan nasional. Untuk materi selanjutnya, lembaga penjamin simpanan atau LPS memiliki beberapa wewenang penting dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama, lembaga penjamin simpanan memiliki wewenang untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan. Ini berarti lembaga penjamin simpanan berhak menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh bank peserta program penjaminan sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap perlindungan nasabah. Premi ini menjadi salah satu sumber pendanaan lembaga penjamin simpanan dalam melaksanakan tugas penjaminan simpanan. Yang kedua, lembaga penjamin simpanan juga berwenang menetapkan dan memungut kontribusi bank pada saat pertama kali menjadi peserta. Ketika sebuah bank baru bergabung dalam program penjaminan, lembaga penjamin simpanan memiliki hak untuk meminta kontribusi awal sebagai syarat keikutsertaan. Hal ini penting untuk memastikan setiap bank yang menjadi peserta memberikan kontribusi yang sesuai demi menjaga keberlangsungan sistem penjaminan yang dikelola oleh lembaga penjamin simpanan. Wewenang ketiga, lembaga penjamin simpanan adalah mengelola kekayaan dan kewajiban LPS. Dalam hal ini, lembaga penjamin simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya keuangan yang dimilikinya, termasuk dana yang diperoleh dari premi dan kontribusi bank. LPS harus mengatur kekayaan ini secara efisien agar dapat memenuhi kewajiban dalam menjamin simpanan nasabah dan menangani bank yang mengalami kegagalan. Selain itu, yang keempat, lembaga penjamin simpanan ini memiliki wewenang untuk mendapatkan data simpanan, data kesehatan bank, laporan keuangan, dan melakukan pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Ini memungkinkan LPS untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi keuangan bank peserta. Dengan akses ke informasi ini, LPS dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menangani masalah di bank sebelum menjadi lebih serius, sembari tetap menjaga privasi data nasabah sesuai dengan aturan kerahasiaan bank. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai syarat-syarat penjaminan LPS. Agar bisa mendapatkan penjaminan dari LPS, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang terkenal dengan istilah 3T. Pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan nasabah tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Baik, di sini saya akan membahas poin yang pertama. Tercatat dalam pembukuan bank. Yang dimaksud adalah informasi mengenai simpanan nasabah
harus tercantum pada pembukuan bank, termasuk nomor rekening, nama, saldo, dan informasi lainnya. Poin yang kedua, tingkat bunga simpanan nasabah tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Dengan kata lain, nasabah penyimpan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari bank secara tidak lazim atau memperoleh tingkat bunga melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan LPS. LPS sudah menetapkan tingkat bunga yaitu 4,25% untuk simpanan bank umum, 2,25% untuk simpanan falas atau valuta asing, dan 6,75% untuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Selanjutnya yang terakhir ada poin ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Ini mencangkup hal-hal seperti kredit macet atau tindakan lain yang mengancam kesehatan bank. Itulah beberapa syarat penjaminan LPS. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi oleh nasabah bank yang ingin simpanannya terjamin oleh LPS. Selanjutnya mengenai peserta penjamin LPS. Sesuai dengan pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, yaitu setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS. Bank peserta penjaminan meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing, serta Bank Konvensional dan Bank Syariah. Selanjutnya adalah tujuan pembentukan LPS. LPS dibentuk dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena krisis moneter pada tahun 1998 yang menyebabkan likuidasi 16 bank menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Sebagai respon, pemerintah mengeluarkan kebijakan blanket guarantee melalui keputusan Presiden nomor 26 dan nomor 193 tahun 1998 yang menjamin seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat. Meskipun kebijakan ini berhasil memulihkan kepercayaan publik, cakupan penjaminan yang terlalu luas menimbulkan moral hazard di kalangan pengelola bank dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memutuskan mengganti blanket guarantee dengan sistem penjaminan simpanan yang terbatas, guna tetap memberikan rasa aman bagi nasabah dan menjaga stabilitas perbankan. Itulah tujuan pembentukan LPS. Dibentuknya LPS bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat dengan bank dalam hal simpanan sehingga muncul kembali rasa kepercayaan terhadap bank. Selanjutnya, Pilot Bank Century, lembaga penjamin simpanan, memberikan dana PMS yang dikucurkan dalam waktu 8 bulan yang mencapai angka 6,7 triliun. Dan hal tersebut adalah contoh tata cara penanganan bank gagal. Selanjutnya saya akan menjabarkan sedikit profil dari Ketua LPS tahun 2024, yaitu Ibu Aida Suwandi Budiman, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS tahun 2024. Sebelumnya, jabatan Ibu Aida itu sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Nah, Ibu Aida ini memiliki latar belakang yang kuat di bidang ekonomi, kebijakan moneter, dan internasional, serta dikenal sebagai tokoh yang berpengalaman dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai pengalaman tersebut, Ibu Aida Suwandi Budiman memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia melalui LPS, terutama dalam penjaminan simpanan nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Di sini ada batas penjaminan LPS. Jadi, lembaga penjamin simpanan menjamin simpanan nasabah dengan batas maksimum sebesar 2 miliar per nasabah per bank.
Berarti bahwa jika seorang nasabah memiliki simpanan di satu bank, LPS akan menjamin hingga 2 miliar dari total simpanan tersebut. Rincian penjaminan. Yang pertama ada batas penjaminan. 2 miliar adalah jumlah maksimum yang dijamin untuk setiap nasabah di setiap bank. Yang kedua, simpanan yang dijamin. LPS menjamin berbagai bentuk simpanan termasuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan sejenis lainnya. Yang ketiga, rekening gabungan. Jika seorang nasabah memiliki rekening gabungan dengan nasabah lain, jaminan LPS akan dibagi rata sesuai dengan proporsi saldo rekening gabungan tersebut. Yang terakhir, ada simpanan di atas batas. Jika total simpanan nasabah di bank tersebut melebihi 2 miliar, maka jumlah di atas 2 miliar tidak akan dijamin. Dalam kasus likuiditas bank, sisa saldo di atas batas penjaminan akan diselesaikan melalui proses likuidasi dan oleh tim yang ditunjuk. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Lembaga penjamin simpanan atau LPS sendiri itu sudah ada di beberapa negara besar seperti Amerika Utara, Swiss, Kanada, dan Swedia, dan beberapa negara besar lainnya. Fungsinya sama, yaitu untuk meminimalisir terjadinya bank bangkrut. LPS menjadi suatu kepentingan yang tidak bisa dipisahkan dari urusan perbankan agar bank tidak menerima kebangkrutan. Seperti kata pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Perjalanan satu langkah dimulai dari niat dan usaha. Mari kita jadikan pengetahuan menjadi senjata agar kita terus berkembang. Terima kasih semua. Selamat pagi, siang, malam, dan apapun waktu yang kalian tentukan untuk menonton video ini. Terima kasih telah memakai kuping kalian dengan seksama agar edukasi yang kami berikan menjadi ilmu di masa depan. Pantun yang ada di slide terakhir tidak akan saya baca karena untuk kepentingan dan keselamatan saya pribadi, jadi saya tutup pakai pantun lain. Air kotor penuh biri-biri, popok kawat jangan digunakan. Saya moderator undur diri, kelompok 3 emang gak ada lawan.